Dia senyum-senyum tapi kita nampak dia punya raut wajah tuh. Ini. Kita nampak raut wajahnya nih, senyumannya nih. Dia ada menyimpan satu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin membahas terkait dengan satu pemain ini, yaitu Eliano Reynders, yang mana tengah viral sekarang ini. Beliau tidak diberi peluang oleh Sinteyong untuk bermain di laga melawan Jepang, dan sebenarnya sudah 2 kali dia tidak caturkan dalam rencana Sinteyong, yaitu ketika melawan China dan juga ketika melawan Jepang ini. Satu-satunya peluang diberikan ketika melawan Bahrain, itu pun hanya bermain beberapa menit saja. Dan kenapa Eliano tidak diberi peluang lagi, sedangkan beliau ini adalah seorang pemain era divisi dan juga punya kualitas yang tersendiri. Ini yang ingin kita bahas guys. Oke, sebelum itu kita lihat dulu skill-skill daripada pemain Eliano Reynders ini ketika beraksi di era divisi. Jadi ada beberapa video yang saya kumpulkan dan kita lihat sendiri skill-skill beliau, dan kita akan bahas. Saya sendiri akan memberi pandangan sedikit di akhir video ini nanti guys. Yuk kita simak dulu video ini. Tengok. Ini 23 nomor punggungnya. Kita tengok dia seorang pemain yang cergas, punya kecepatan yang baik kan guys. Dia punya skill yang baik. Ini lagi 23. Laju main. Percubaan gol. Cantik. Itu Eliano punya performance guys. Oke. Kita tengok lagi pemain yang tidak disuka coach STY. Tidak tahulah coach STY suka atau tidak, tapi kita tengok dia punya skill-skill. Gol-gol yang dihasilkan nampak baik, assist-assistnya juga. Dia punya multi position dia juga, Eliano Reynders. Jadi hanya kalau memainkan satu perlawanan, memang belum nampak lagi dia punya skill sebenar tuh. Peluang. Kalian tahu nggak, timnas Indonesia sudah kedatangan pemain baru lagi yang keren banget, namanya Eliano Reynders. Yuk kita bahas seberapa jago Eliano Reynders. Eliano Reynders adalah pemain muda berbakat yang lahir di Zwolle, Belanda pada 23 Oktober tahun 2000. Dia punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Eliano adalah adik dari Tijjani Reynders, pemain AC Milan dan timnas Belanda. Tapi Eliano memilih untuk membela timnas Indonesia. Saat ini Eliano bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie Liga Utama Belanda. Dia bisa bermain di banyak posisi, mulai dari fullback, wingback, winger, hingga gelandang serang. Serba bisa banget kan? Selama karirnya, Eliano sudah mencatatkan 93 penampilan dengan 6 gol dan 7 assist. Dia juga pernah dipinjamkan ke Jong, Utrecht, dan tampil impresif di sana. Gimana? Keren banget kan Eliano Reynders? Kita tunggu aksinya di timnas Indonesia. Tengok dia punya skill. Boleh gol guys. Dari jauhnya tiang gol, di belakang tiang gol boleh gol gitu Eliano Reynders nih. Oke guys, sebenarnya yang saya heran kenapa dia tidak diberikan peluang walaupun di bangku cadangan untuk mengisi kekosongan kalaulah berlaku penggantian pemain di masa atau babak yang kedua. Namanya pun tiada dalam bangku cadangan. Itu yang kita tertanya-tanya sebenarnya. Saya sendiri tertanya-tanya, heran kenapa sosok Eliano Reynders ini tidak masuk dalam senarai list pemain yang diinginkan oleh Sinteyong.
Walhal nama ini Sinteyong juga yang berikan kepada PSSI, dan PSSI sudah berusaha keras melalui Bapak Erick Thohir untuk mendapatkan secara instan segera pemain ini dengan misil gas. Jadi Eliano juga dengan besar hati menunjukkan kesungguhannya untuk membela timnas Indonesia. Tetapi akhirnya dia tidak diberikan peluang oleh Sinteyong. Jadi saya ini sangat respect juga dengan Sinteyong sebenarnya daripada dulu sampai sekarang. Tetapi dengan tidak memasukkan Eliano Reinders dalam senarai list pemain ini, saya sudah agak ragu-ragu dengan Sinteyong. Bagaimana dia punya percaturan, taktikalnya, dengan pemain hebat seperti Eliano Reinders bermain di era divisi kelas yang pertama di sana, kelas yang tertinggi dan punya skillful yang baik, tetapi tidak masuk dalam list pemain. Hatta di bangku cadangan pun tidak termasuk. Jadi sayang sekali pemain ini telah mengambil sumpah WNI, berusaha bersungguh-sungguh, dan juga kesungguhan PSSI itu Bapak Erick Thohir serta keseluruhannya PSSI, terutama Bapak Erick Thohir lah yang membawa pemain ini secara cepat dan segera, tetapi tidak dimainkan. Hanya dimainkan ketika melawan Bahrain. Mungkin itu dari satu sudut Sinteyong melihat baru sedikit itu tidak fair untuk Eliano sebenarnya. Dia kena bermain lebih masa itu, menit bermain. Barulah nampak dia punya potensi yang sebenar. Karena di era divisi pun dia sudah membuat lebih kurang 90 lebih penampilan dan membuat assist-assist yang baik seperti yang kita lihat dalam video ini tadi. Gol-gol yang cantik. Dan mustahil dia ini bukan seorang pemain yang berwibawa. Kalau tidak itu sendiri diminta oleh Sinteyong untuk dibawa masuk ke dalam timnas Indonesia dan PSSI segera menaturalisasikannya. Jadi apa sebenarnya yang Sinteyong inginkan? Baru-baru ini kan dia ada buat press conference. Dia mengatakan Eliano tidak baik untuk Indonesia. Saya tidak pasti guys, tidak baik itu yang gimana tidak baiknya ya. Dan ini hanya dapat dijawab oleh Sinteyong. Cuman kita sendirilah heran kan. Macam saya sendiri heran guys. Kenapa Eliano tidak masuk dalam list pemain timnas Indonesia ini. Dan apatah lagi saya kan. Kalian juga sudah tentu banyak yang memviralkan marah kepada Sinteyong. Banyak yang dia punya komentar-komentar stay out. Jadi semua jawaban ini pada Sinteyong. Saya percaya Bapak Erick Thohir juga mungkin heran juga kenapa Eliano sudah naturalisasikan sumpah WNI dengan secepatnya tetapi tidak dimainkan oleh Sinteyong. Adakah dengan perlawanan ketika melawan Bahrain beliau tidak perform, akhirnya beliau disingkirkan terus oleh Sinteyong, dicoret terus. Dan itulah saya beritahu tadi, ini tidak fair untuk Eliano Reinders karena dia baru beberapa menit, baru menyesuaikan diri, baru ingin berkontribusi buat chemistry, tetapi dicop sedemikian tidak perform. Jadi mungkin kalian juga dapat berfikir ya, bagaimana keadaannya ini. Sinteyong ini kita harus mengkritik apa yang baik untuk timnas Indonesia juga. Jadi kritikan ataupun pandangan kita ini kita secara membina ya. Jadi Sinteyong ini memang dia ketua pelatih yang hebat, tetapi dari segi terkait dengan Eliano ini ramai yang tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, tidak memasukkan nama Eliano dalam senarainya. Oke, kita lihat lagi guys video ini ya. Hey, go to the World Cup. Maybe we can play against each other with Holland and Indonesia. Semangat Eliano tuh. First, yeah, of course I talked with him for my decision to play for Indonesia. He said, yeah, if you want to do it because it's a beautiful country. And of course, I talked with him for Indonesia, and he told me, hey, go to the World Cup. Maybe we can play against each other with Holland and Indonesia. Dia punya semangat tuh guys ya. Aduh. I hope we qualified for the World Cup.
Dia tetap tersenyum tegap melangkah, tapi tatapannya penuh kekecewaan. Aduh, kasihan juga Eliano ini tahu. Nah, ini lagi. Tapi dia masih lagi happy. Ada juga Arhan menemankan dia berbicara kan. Dia masih ada juga di stadion. Cuman tidak masuk dalam senarai pemain di bangku cadangan pun tidak. Tapi dia dari segi raut wajahnya nih guys, dia memang nampak kecewa ya, Eliano tuh. Nampak sedih lah kan, sedih. Tidak masuk dalam list pemain ini. Nah, tengok. Dia senyum-senyum tapi kita nampak dia punya raut wajah tuh. Nah, ini. Kita nampak raut wajahnya nih, senyumannya nih. Dia ada menyimpan satu kesedihan yang besar ya. Mungkin kalau dia dicoba dimainkan. Oke, apa kata Bapak Erick Thohir? Ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar menawar. Saya sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa. Dunia ya, pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus. Kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. Oke guys, saya setuju banget dengan Bapak Erick Thohir. Beliau telah melakukan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia. Beliau inginkan timnas Indonesia targetnya berada masuk dalam 4 posisi dalam grup ini. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Harus lolos ke babak seterusnya, peringkat keempat. Karena apa yang diinginkan oleh Sinteyong telah diberikan sepenuhnya oleh Bapak Erick Thohir. Jadi sekarang ini hanya pelatih dan pemain yang perlu menggalas tanggung jawab ini. Tetapi sejak akhir-akhir ini kita melihat bagaimana strategi dan taktikal Sinteyong ini agak meragukan kita. Bagaimana beliau tidak memainkan seorang pemain seperti Eliano Reinders ini, karena pemain ini punya kualitas. Kalau kita lihat tadi skill-skill individualnya, bagaimana ya, dia membantu klubnya dalam Eredivisie itu, dan dia sanggup untuk pergi ke Indonesia, mengatakan kepada abangnya Tijani Reinders dengan semangatnya itu, kesungguhannya itu, mengatakan nanti kita jumpa di Piala Dunia Indonesia lawan Belanda. Itu sampai semangatnya begitu guys. Jadi nampak kesedihan Eliano itu di beberapa babak dalam video ini tadi. Tetapi dia tetap dengan senyuman, dengan wajah yang manis tetapi penuh kedukaan dan kesedihan di dalam yang kita tidak ketahui guys. Karena dia sudah bersungguh-sungguh datang ke Indonesia, cuman tidak diberikan peluang bermain lebih minitnya. Itu yang masalah yang Sinteyong nih. Dia tidak diberi peluang bermain lebih minit kepada Eliano Reinders ini. Sedangkan lawan Jepang dan lawan China hari itu sepatutnya dia diberikan lebih lagi minit bermain untuk melihat karakter dan skillnya secara jelas, dan Eliano akan menunjukkan apa yang dia ada. Jadi untuk seorang pemain ini, dia tidak bisa menunjukkan skill ataupun kemampuan sebenarnya kalau hanya dalam masa beberapa menit bermain, melainkan untuk 2-3 perlawanan dia bermain full minute, barulah dia dapat menampilkan pemain. Dan kalau itu pun masih tidak diinginkan ataupun masih tidak mencapai tahap yang diinginkan oleh Coach Sinteyong, selepas diberi peluang bermain dalam 2-3 perlawanan, barulah Sinteyong bisa untuk tidak menyenaraikannya dalam list utama ataupun starting 11 ataupun di bangku cadangan itu. Tetapi sekarang ini yang tidak fair untuk Eliano ini, dia baru hanya bermain beberapa menit, tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenar, dan masih berinteraksi dengan pemain lain, masih membentuk chemistry, masih dalam keserasian itu dibentuk. Jadi persen untuk beliau menunjukkan kemampuan itu tidak mampu sekiranya hanya beberapa menit bermain, melainkan kalau sudah 2-3 perlawanan. Sekarang ini ada 4-5 perlawanan lagi yang Indonesia akan tempuhi. Mudah-mudahan lawan Arab Saudi ini kita mendoakan
Iliano ini masuk dalam list pemain. Walaupun tidak dalam starting 11 ya, tetapi dalam pemain bangku cadangan bisalah diberi peluang untuk bermain di masa yang kedua kah. Jadi kita tidak rasa marah ataupun gimana ya mau cakap ini tentang Iliano ini dan Sinteyong ini. Sinteyong coba memberikan dia peluang lah, itu secara simpelnya bagi dia peluang bermain secara minit bermain lama sedikit, kemudian baru dia bisa untuk menampilkan kemampuannya. Kalau juga itu tidak dapat capai apa yang Sinteyong inginkan, tidak apa, dia direhatkan sementara, begitu. Jadi baru fair untuk Eliano Reinders nih. Jadi sekarang ini kita rasa sedih juga, nampak muka Eliano pun sedih, Bapak Erick Thohir pun sendiri sedih, apatah lagi fans Tegar. Daripada 280 juta rakyat Indonesia itu, antara fans Tegarnya 70% daripada itu. Jadi ada 100 juta fans Tegar rakyat Indonesia ini. Heran kenapa Eliano Reinders tidak dapat dimainkan. Apakah strategi dan taktikal sebenarnya Sinteyong? Dan kalaupun dua perlawanan ini Sinteyong tidak menyenangkan karena ada taktikal baru, tapi kedua-dua perlawanan ini kalah. Dengan China kalah 2-1, dengan Jepang pun kalah 4-0. Jadi apa salahnya untuk memainkan Eliano Reinders? Oke guys, selepas ini Ole Romeni pula akan bermain. Saya akan buat video terkait dengan Ole Romeni pula. Bagaimana skill-skill individualnya itu, sejarahnya bermain di klubnya itu di video yang akan datang ini. Oke, sampai kita jumpa lagi guys. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Tadi itu saya punya pandangan pendapat sendiri, tetapi tidak mengurangkan saya punya respect kepada Sinteyong karena dia ada pelatih berpengalaman. Tetapi tetap saya memberikan pandangan untuk coba memainkan Eliano ini dengan lebih minitnya, baru kita dapat lihat kemampuannya. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan, boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Askalana Studio. Askalana Studio.